Lanjutan pembahasan kisi-kisi tryout HSPD IPA yang diadakan oleh BKS Muhammadiyah Yogyakarta. Indikator soal nomor 11. Disajikan gambar pesawat sederhana jenis tuas. Peserta didik dapat menganalisis salah satu besaran agar posisi tuas menjadi seimbang. Kalian dapat menggunakan rumus W kali LB sama dengan F kali LK, di mana W adalah berat beban, F-nya gaya kuasa, LB untuk lengan beban, dan LK untuk lengan kuasa. Langsung ke contoh soal. Perhatikan gambar tuas berikut. Jika beban B digeser 20 cm menjauhi dari titik tumpu, apa yang harus kalian lakukan agar tuas tetap seimbang? Dilihat dari opsinya, di sini yang harus kalian lakukan adalah menggeser beban A. Jadi mengubah LB. Atau di sini ada beban A ditambah, berarti mengubah bebannya. Nah, kita cari tahu posisi awal dulu. Jangan lupa rumusnya tadi. Untuk posisi awal atau posisi pertama, yang belum diketahui adalah LK-nya. Jadi kita harus cari tahu LK-nya dulu di sini berapa, agar nanti kita tahu ketika beban B ini digeser 20 cm menjauh dari titik tumpu, nanti LK-nya jadi berapa. Nah, dari rumus yang ini kalian masukkan, yang A kita namakan beban, yang B kita namakan kuasa saja. W kali LW atau LB ya, 800 kali 40 sama dengan 200 kali LK-nya di sini berapa. Untuk mencari LK, kita pindah ruas yang 200 menjadi pembagian. Jadinya LK sama dengan 800 kali 40 dibagi 200. Kamu hitung nanti ketemunya 160 cm. Berarti LK di sini adalah 160 cm. Nah, pada posisi kedua, kalau beban B ini digeser 20 cm menjauhi titik tumpu, maka LK-nya jadi berapa? 160 ditambah 20 sama dengan 180 cm. Nah, karena di opsinya ini banyak menggeser-geser beban A, berarti kita cari LB-nya di sini jadinya berapa? Kita masukkan rumus masih sama seperti yang tadi. Bebannya 800 yang kiri kali LW atau kali LB yang akan kita cari tahu sama dengan 200 kali, nah LK-nya tadi 160 kan, 160 ditambah 20 karena gesernya 20 sama dengan 180. 800-nya dipindah ruas jadi dibagi, akhirnya nanti kalau kamu hitung ketemunya 45 cm. Nah, coba sampai di sini apakah sudah ada opsi yang cocok? Untuk opsi A, beban A digeser 5 cm menjauhi tali penggantung. Kalau digeser 5 cm berarti 40 tambah 5, 45. Nah, ternyata sudah sama dengan hasil yang ini. Diulangi ya, untuk opsi A, beban A digeser 5 cm menjauhi tali penggantung. Kalau digeser 5 cm, tadinya 40, digeser 5 berarti ditambah 5 sama dengan 45. Nah, ternyata sudah cocok. Agar seimbang, lengan bebannya harus menjadi 45 cm yang kamu hitung tadi. Wah, ya sudah, jawabannya sudah ketemu. Berarti langsung saja kita jawab A. Indikator nomor 12.
disajikan gambar bejana berisi air yang di dalamnya terdapat 4 benda dengan kedalaman berbeda. Peserta didik dapat menentukan perbandingan pH atau tekanan hidrostatis pada benda-benda tersebut. Tekanan hidrostatis atau tekanan zat cair bisa kamu gunakan rumus pH sama dengan Rho kali G kali H, di mana pH adalah tekanan hidrostatis, Rho-nya massa jenis zat, G-nya percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah massa jenis zat, percepatan gravitasi, dan kedalaman. Semakin mendekati dasar, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Ini perlu diingat-ingat. Contoh soal, perhatikan gambar di bawah ini. Benda yang mempunyai massa sama dimasukkan ke dalam air yang mempunyai massa jenis 1000 kg per meter kubik. Perbandingan tekanan hidrostatis yang dialami benda P, H, R, dan S secara berturut-turut adalah. Nah, kita ingat tadi untuk mencari tekanan hidrostatis rumusnya pH sama dengan massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali kedalaman benda. Nah, karena ini dimasukkan ke dalam zat cair yang sama, maka massa jenisnya, Rho-nya juga sama. Karena juga pada suatu tempat yang sama, maka G-nya juga sama. G atau percepatan gravitasinya. Nah, berarti hanya tinggal kedalaman nih yang berbeda. Jadi, untuk perbandingannya kita ambil perbandingan kedalaman saja. Karena itu nanti sama saja dengan perbandingan tekanan hidrostatis. Karena si Rho dan G-nya itu sudah sama. Nah, kita cari tahu dulu kedalaman masing-masing benda. Kedalaman itu diukur dari permukaan air ya, bukan dari bawah. Ini biasanya yang sering lupa, ngukur kedalamannya itu dari bawah, bukan dari atas. Oke. Untuk benda P, ini kedalamannya adalah 80 cm. Didapat dari mana? P-nya kan di dasar kan? Nah, sedangkan ini 100 cm itu tinggi wadahnya. Permukaan airnya kan cuma dari sini nih. Nah, jadi 100 dikurangi 20 cm. Jadi kedalaman P adalah 80 cm. Kedalaman H. Nah, kedalaman H ini dia tidak tenggelam di dasar, tetapi 20 cm dari dasar. Berarti 100 dikurangi 20 cm, kemudian dikurangi 20 cm lagi, ketemunya 60. Benda R sama seperti tadi, 100 dikurangi 20, kemudian dikurangi 30. Ini 30. Ketemunya 50 cm. Benda S yang paling tinggi, 100 dikurangi 20 dikurangi 40. Ini 40 sama dengan 40 cm kedalamannya. Jadi perbandingan pH-nya benda P, H, R, dan S adalah, kita masukkan saja perbandingan kedalaman bendanya, 80 banding 60 banding 50 banding 40. Disederhanakan, dibagi 10 semuanya, jadinya 8 banding 6 banding 5 banding 4. Jawabannya C. Nomor 13, disajikan gambar suatu gelombang tali. Peserta didik mampu menentukan salah satu besaran pada gelombang tersebut. Di sini dikatakan gelombang tali, berarti kita
bicara tentang gelombang transversal. Gelombang yang gerakannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Jika digambarkan seperti ini, kamu bisa menentukan salah satu besaran pada gelombang tersebut. Nah, nanti entah yang ditanyakan periode atau frekuensi atau cepat rambat atau mungkin juga amplitudo. Nah, jika ditanya frekuensi, pakai rumus F sama dengan N dibagi T. N-nya itu jumlah gelombang, T-nya waktu. Periode, kebalikannya, T dibagi N. Untuk cepat rambatnya, silahkan pakai V sama dengan lambda kali F atau V sama dengan lambda dibagi T. Nah, lambda ini panjang gelombang atau panjang satu gelombang, sedangkan F-nya tadi frekuensi atau T-nya adalah periode. Oh ya, diingat-ingat, yang namanya satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi, misalnya di sini kalau mulai dari titik A, satu bukit, satu lembah. Nah, ini satu gelombang. Kalau ditanya amplitudo, berarti dari puncak ke titik kesetimbangan. Contoh soalnya, gelombang merambat pada permukaan air dengan data seperti gambar. Cepat rambat dan periode gelombang adalah. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, biasanya kita cari periode gelombangnya saja dulu. Kalau cepat rambat nanti kan kita pakai V sama dengan lambda dibagi T. Nah, untuk cari V berarti kita harus cari T-nya dulu, periode gelombangnya dulu. Nah, langkah awalnya, lambdanya berapa? Lambda tadi adalah panjang satu gelombang. Bisa kamu cari dengan S dibagi N, atau jarak dibagi jumlah gelombang. Nah, di sini sudah ada angka 2. Kita S-nya pakai ini saja, 2 meter. Terus jumlah gelombangnya berapa? Ya yang berjarak 2 meter ini. Jadi dari sini sampai sini kita hitung saja N-nya. Di sini ada setengah lembah, kemudian satu bukit, dan ketemu setengah lembah lagi. Berarti di sini satu gelombang. Terus lanjut, setengah lembah, satu bukit, setengah lembah lagi. Berarti 2 gelombang. Jadi ini 1, terus 2. Jadi lambdanya adalah 2 dibagi 2 sama dengan 1 meter. Cari T. T sama dengan T kecil dibagi N atau waktu dibagi jumlah gelombang. Nah, jumlah gelombangnya kini kita manut yang waktunya. Jadi waktunya di sini dari titik awal sampai akhir kan 2. Berarti kita harus cari tahu jumlah gelombangnya seluruhnya juga. Jadi T-nya 2, maka jumlah gelombangnya 1, 2, 3. Ada 3 gelombang. Sehingga kita masukkan sini 2/3. Jadi periodenya sama dengan 2/3 sekon. Sekarang kita cari kecepatannya. Cara mencari V sama dengan lambda per T. Kita isikan lambdanya tadi kita mendapatkan 1 ya. 1 dibagi T-nya tadi 2/3. Nah, 1 dibagi 2/3, atau bisa kita balik menjadi 1 kali 3 dibagi 2. Nah, jadi kenapa ini 3/2? Karena 2/3-nya ini kita balik menjadi kali 3/2.
3/2 sama dengan 1,5 meter per sekon. Jadi untuk nomor 13 ini jawabannya D. Indikator nomor 14, disajikan gambar hasil percobaan listrik statis. Peserta didik dapat menyimpulkan hasil percobaan jika salah satu benda didekatkan dengan elektroskop. Elektroskop adalah alat untuk mendeteksi ada tidaknya muatan listrik pada suatu benda. Nah, jadi skema elektroskop seperti ini. Jadi kita sebut bagian atasnya kepala, terus bagian bawahnya ini daun elektroskop. Jika elektroskop itu didekatkan benda bermuatan positif, maka elektroskop yang tadinya netral, muatan-muatan negatifnya akan tertarik ke atas, menyebabkan kepala elektroskop bermuatan negatif. Sedangkan muatan-muatan listrik positif akan menjauh ke bawah, menyebabkan daun elektroskop bermuatan positif. Nah, karena daun elektroskop ini sama-sama bermuatan positif, maka nantinya daunnya akan membuka karena saling menjauh. Muatan positif bertemu dengan positif kan tolak menolak, jadi menyebabkan daun elektroskop ini akan terbuka. Kalau bendanya dijauhkan lagi, maka daun elektroskop akan menutup. Jika elektroskop didekati benda bermuatan negatif, maka muatan listrik positif akan tertarik ke atas, berkumpul di kepala. Jadi kepala elektroskop bermuatan positif, sedangkan muatan listrik negatif akan berkumpul di bawah. Nah, seperti tadi, daun elektroskop semuanya bermuatan negatif. Nah, kalau sesama muatannya maka akan tolak menolak kan. Nah, jadinya si daun elektroskop akan terbuka karena saling menjauh. Kalau bendanya dijauhkan, maka nanti daun elektroskop akan menutup kembali. Jika elektroskop didekati oleh benda yang tidak bermuatan atau netral, maka elektroskop juga akan netral. Muatan positif sama muatan negatifnya akan tersebar merata. Nah, daun elektroskopnya juga tidak akan terbuka, tetap tertutup. Kesimpulannya, jika kepala elektroskop itu didekati oleh benda bermuatan listrik, maka kemungkinan yang terjadi adalah yang pertama, muatan kepala menjadi berlawanan dengan muatan benda. Dan kemungkinan yang kedua adalah pada daun elektroskop bermuatan sama dengan muatan benda. Nah, jadi kepalanya itu berlawanan dengan muatan benda, sedangkan daun elektroskopnya sama dengan muatan benda. Contoh soalnya, Lukman melakukan pembuatan listrik pada benda seperti pada gambar. Penggaris yang telah digosok berulang kali, kemudian dapat menarik potongan kertas. Ini membuktikan penggaris bermuatan listrik. Bila penggaris didekatkan dengan elektroskop, maka gambar elektroskop yang benar adalah... Oke, jadi mana gambar elektroskop yang benar? Kita mulai dari muatan listrik si penggarisnya. Diingat-ingat, penggaris plastik digosok dengan wol, maka menyebabkan penggaris bermuatan negatif. Nah, kita cari nih benda yang bermuatan negatif. Nah, ini
opsi B, dan opsi D. Sekarang, untuk elektroskopnya. Elektroskop didekati benda bermuatan negatif, maka kepalanya akan bermuatan sebaliknya. Jadi kalau ini negatif, nah salah ya, karena ini sama. Nah kalau yang D, yang berkumpul di kepala adalah muatan listrik positif karena tertarik oleh penggaris yang bermuatan negatif. Sedangkan muatan negatifnya akan berkumpul di daun elektroskop menyebabkan daun elektroskopnya terbuka. Jadi jawaban untuk soal ini adalah D. Indikator soal nomor 15. Disajikan data tentang penggunaan alat-alat listrik. Peserta didik mampu menghitung besar biaya tagihan listrik. Biaya tagihan listrik dihitung dari energi yang dihabiskan selama penggunaan listrik. Rumus-rumus yang bisa kamu gunakan, W sama dengan P kali T, atau bisa juga W sama dengan V kali I kali T, atau I kuadrat kali R kali T, atau W sama dengan V kuadrat per R kali T. Tergantung dengan data yang diberikan oleh soal. Nah, di mana W di sini adalah energi listrik, P-nya daya, T itu waktu, V tegangan, I-nya kuat arus listrik, kemudian R adalah hambatan listrik. Nah, kemudian juga diingat-ingat 1 kilowatt hour sama dengan 1000 watt hour. Nah, sebaliknya untuk 1 watt hour berarti 1/1000 kilowatt hour. Jadi ini nanti energi listriknya bersatuan watt hour ketika menghitung biaya tagihan listrik. Nah, biasanya rupiah biaya tagihan listrik itu per 1 kilowatt hour. Contoh soalnya, sebuah rumah menggunakan 5 lampu masing-masing 20 watt, menyala selama 10 jam per hari. Sebuah TV 60 watt, 8 jam per hari. Setrika 250 watt, 4 jam per hari. Bila harga per kilowattnya Rp200, berapa biaya listrik yang harus dibayar dalam 1 bulan? Nah, 1 bulannya adalah 30 hari. Nah, dari data kita ketahui ada besaran, ada satuan watt, berarti ini besaran daya. Maka kita menghitung dayanya, menghitung energinya menggunakan rumus P kali T. Nah, kita cari energi listrik yang digunakan dalam 1 hari dulu. Jadi ada lampunya jumlahnya ada 5, masing-masing 20. 5 kali 20, kemudian dikalikan 10 jam. Sama dengan 1000 watt hour. Nah, jadi kalau tadi kan satuan dari energi joule, satuan energi joule itu kalau kamu mengalihkannya dengan waktu yang satuannya sekon. Nah, karena ini satuannya jam, maka kita pakai satuan watt hour. Kemudian TV-nya ada 1, menyala 8 jam per hari. Dayanya 60, jadi 1 kali 60 kali 8 sama dengan 480 watt hour.
Terus setrikanya ada 1 kali dayanya 250 kali penggunaannya 4 jam. Berarti kita kalikan juga 1000 watt hour. Setelah semuanya kita dapatkan, maka dijumlahkan 1000 ditambah 480 ditambah 1000. Hasilnya 2480 watt hour. Jadi energi total seharinya adalah 2480 watt hour. Kemudian kita cari biayanya. Energi total per hari dibagi 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena di soalnya ini diberikan biaya per kilowatt hournya. Jadi ini watt hournya itu dikonversi menjadi kilowatt hour dengan cara dibagi 1000. Kemudian kali tarifnya, kemudian kali 30 hari agar ketemu biaya per bulannya. Nah, jadi kita masukkan 2480 dibagi 1000 kali 200 rupiah kali 30, ketemunya 14.880 rupiah. Jadi jawabannya A. Indikator soal nomor 16. Disajikan gambar rangkaian listrik. Peserta didik dapat menghitung kuat arus pada rangkaian tersebut. Kita dapat menggunakan rumus hukum Ohm. R sama dengan V per I. Di mana V-nya tegangan, I-nya kuat arus, sedangkan R-nya adalah hambatan. Nah, di indikator soalnya diminta untuk menghitung kuat arus pada rangkaian tersebut. Nah, berarti kita harus cari I-nya. Maka rumus ini kita ubah menjadi I sama dengan V per R. Nah, biasanya hambatannya kita harus cari hambatan penggantinya dulu. Jika hambatannya dirangkai seri, maka hambatan penggantinya kamu jumlahkan hambatan-hambatan tersebut. RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Tetapi kalau rangkaiannya paralel, maka penjumlahannya 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kemudian R totalnya nanti jangan lupa kamu balik kalau sudah ketemu hasil penjumlahannya ini. Contoh soalnya, perhatikan gambar rangkaian berikut. Besar kuat arus pada rangkaian adalah, nah tadi kan I sama dengan V per R. Nah, karena ini R-nya ada 3, maka kita cari hambatan pengganti totalnya dulu. Untuk cari penggantinya, maka hambatan 8 ohm dan hambatan 24 ohm kita cari berdasarkan rangkaian paralel. Jadi 1 per Rp sama dengan 1 per 8 ditambah 1 per 24. Nah, kita samakan penyebutnya 24, berarti ini 3 ditambah 1. Nah, hasilnya 4 per 24. 4 per 24 ini masih 1 per Rp. Nah, kalau Rp sendiri dibalik saja, Rp per 1 sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6 ohm. Jadi hambatan pengganti di sini sebesar 6 ohm. Nah, 6 ohm ini seri dengan 3 ohm. Tinggal kita jumlahkan. R totalnya 3 ditambah 6 sama dengan 9 ohm.
Langkah kedua, kita cari kuat arusnya. I sama dengan V dibagi R. V-nya di sini tertera pada gambar yaitu 9, berarti 9 dibagi R-nya tadi juga 9. 9 bagi 9 sama dengan 1 ampere. Jadi jawabannya adalah B. Indikator soal nomor 17. Disajikan gambar pembuatan magnet, peserta didik menentukan kutub pada besi yang dibuat magnet. Pembuatan magnet dengan cara menggosok. Jadi magnet dapat dibuat dengan menggosok sebuah logam dengan sebuah batang magnet. Cara ini dapat berhasil hanya jika batang logam digosok magnet berkali-kali dengan arah yang sama. Tidak boleh bolak-balik. Hasilnya, kutub magnetnya seperti berikut. Jadi, kalau digosok dengan kutub utara arahnya ke kanan, maka nanti kutub yang ditinggalkan oleh magnet berkutub U adalah selatan. Sedangkan yang ditemui pertama kali itu sama kutubnya, yaitu utara. Yang kedua, ada pembuatan magnet secara induksi, dilakukan dengan mendekatkan batang logam ke sebuah batang magnet. Dalam kurun waktu tertentu, batang logam tersebut akan berubah menjadi magnet. Tapi hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi ada batang besi didekatkan dengan kutub selatan magnet, sehingga batang besinya nanti akan memiliki kekuatan magnet dengan kutubnya yang didekatkan dengan kutub selatan magnet menjadi kutub utara, sebaliknya menjadi kutub selatan. Yang ketiga, dengan elektromagnet. Jadi melibatkan arus listrik. Sebatang logam besi ataupun baja dililit beberapa kali dengan kawat, kemudian ujung-ujung kawat tersebut dihubungkan dengan arus listrik yang searah atau arus DC, sehingga logam tersebut berubah menjadi magnet. Nah, penentuan kutubnya menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi arah arus listriknya ini diasumsikan seperti 4 jarimu. Jadi 4 jari menunjukkan arah arus listriknya. Kemudian kutub utara itu ditunjukkan oleh arah jempol. Seperti pada gambar, ini arusnya di sini kutub positif kan, berarti arah arusnya itu ke kiri, kemudian naik ke atas melewati depan logam. Nah, berarti tangan kananmu di depan logam itu 4 jarinya itu naik, kemudian menggenggam logam. Nah, di belakang logam, maka 4 jarimu itu akan mengarah turun, sama seperti arus listriknya. Nah, hasilnya jempolmu akan mengarah ke kiri, berarti di sebelah kiri hasilnya kutub utara, sebaliknya sebelah kanan menjadi kutub selatan. Contoh soalnya, perhatikan gambar. Ini ada pembuatan magnet dengan cara menggosok. Ketika magnet digosokkan seperti gambar, maka jenis kutub pada besi adalah arahnya ke arah kanan, berarti yang ditinggalkan kanan. Yang ditinggalkan kutubnya berlawanan dengan kutub penggosoknya. Jadi B ini adalah kutub selatan, A-nya kutub utara. Dan sifatnya sementara karena hanya buatan saja. Jadi jawabannya adalah B. Indikator soal nomor 18. Disajikan data transformator dengan beberapa besaran.
Peserta didik mampu menganalisis ciri trafo, step up, dan step down. Jadi trafo atau transformator adalah alat untuk mengubah tegangan arus bolak-balik. Trafo terdiri dari dua kumparan. Jadi ada kumparan primer dan kumparan sekunder. Nah, dari transformator kita memiliki persamaan NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Dengan keterangan yang P ini primer ya, kemudian yang S ini sekunder. N adalah jumlah lilitan, V itu tegangan pada trafo, kemudian I adalah kuat arus yang mengalir. Jadi untuk di kumparan primer berarti ada besaran-besaran kuat arus primer, tegangan primer, dan lilitan primer. Sedangkan di kumparan sekunder ada besaran-besaran tegangan sekunder, kuat arus sekunder, dan jumlah lilitan di trafo sekunder. Nah, persamaan rumus seperti ini dalam artian kamu bisa menggunakan VP per VS sama dengan NP per NS, atau VP per VS sama dengan IS per IP, atau NP per NS sama dengan IS per IP. Transformator ada dua jenis, yaitu transformator step up, jadi trafo yang digunakan untuk menaikkan tegangan. Cirinya NP itu kurang dari NS, jadi jumlah lilitannya itu lebih sedikit daripada jumlah lilitan trafo sekunder. Kemudian VP itu juga lebih kecil daripada VS. Kebalikannya, kuat arus listriknya IP itu lebih besar daripada IS, itu step up. Jadi yang naik adalah jumlah lilitan sama tegangannya, sedangkan kuat arus listriknya kebalikan. Nah, itu untuk mengingat-ingat. Yang kedua, ada transformator step down, jadi trafo untuk menurunkan tegangan. Ciri-cirinya adalah kebalikan dari yang tadi. NP-nya lebih besar daripada NS, VP lebih besar daripada VS, sedangkan I-nya kebalikan, IP kurang dari IS. Jadi step down ini yang turun adalah jumlah lilitan sama tegangannya. Contoh soal, perhatikan tabel besaran dari dua buah transformator berikut. Jadi transformator 1 sama transformator 2. Di sini sudah tertera VP-nya sama VS-nya berapa, IP, IS-nya juga sudah ada, dan NP/NS-nya juga sudah ada. Jenis transformator tersebut dengan alasannya yang benar adalah, oke, jadi kita cari transformator itu jenisnya step up atau step down. Nah, coba yang trafo pertama dulu. Ingat, trafo step up itu kalau V-nya nanti VP kurang dari VS. Nah, di sini untuk trafo 1, VP-nya kurang dari VS, berarti trafo 1 adalah trafo step up. Sedangkan yang 2, VP-nya 250, VS-nya 100. Berarti kan lebih besar yang VP. Nah, berarti ini yang kedua itu trafo step down. Jadi kita lihat opsinya. Nomor 1 step up, benar. Kemudian yang ini salah karena step down. Trafo kedua harusnya tadi step down. Berarti jawabannya kita sudah ketemu, yaitu trafo 1 step up. Alasannya VS lebih besar daripada VP, benar. Kemudian trafo kedua step down, nah ini benar. NP lebih besar daripada NS, alasannya juga benar. Berarti sudah ketemu, jawabannya adalah A.
19, ciri makhluk hidup. Disajikan beberapa gambar ciri-ciri makhluk hidup, peserta didik dapat menyebutkan ciri yang dimaksud. Nah, untuk indikator nomor ini gampang ya, ciri-ciri makhluk hidup. Ada beberapa, ada tumbuh, berkembang, bernafas, bergerak, berkembang biak, makan, ekskresi atau mengeluarkan zat sisa, kemudian iritabilitas, dan tambahannya ada adaptasi. Contoh soalnya, perhatikan gambar-gambar berikut. Ciri makhluk hidup tumbuh, peka terhadap rangsang, dan beradaptasi secara berurutan ditunjukkan oleh gambar. Nah, ini gambarnya agak tidak jelas, jadi coba kita cocokkan. Untuk ciri makhluk hidup tumbuh, berarti yang nomor 1 ya, tumbuh semakin tinggi, kemudian peka terhadap rangsang. Nah, ini iritabilitas, putri malu disentuh. Kemudian yang adaptasi, nah ini kebetulan gambarnya jelas, ini gambar kaktus, jadi dia beradaptasi dengan lingkungannya dengan cara daunnya itu berbentuk jarum agar mengurangi penguapan karena dia hidup di tempat yang kering. Jadi untuk yang ini urutannya adalah 1, 3, dan 4. Nah, ini sudah ada jawabannya, yaitu 1, 3, dan 4. B. Indikator soal nomor 20, disajikan suatu peristiwa pencemaran lingkungan. Peserta didik dapat menganalisis dampak pencemaran lingkungan tersebut. Kita mulai dengan dampak pencemaran air. Jadi ada eutrofikasi jika di sekelilingnya ada pertanian yang menggunakan pupuk yang berlebihan sehingga nanti bisa terbawa air hujan ke perairan tersebut. Yang kedua, nah senyawa kimia berbahaya sampai ke manusia menyebabkan berbagai penyakit. Karena tadinya dibuang di sungai ada zooplankton atau fitoplankton yang dimakan oleh zooplankton, kemudian zooplanktonnya dimakan oleh ikan kecil dimakan ikan besar. Nah, manusia memakan ikan besar yang membawa zat-zat kimia yang berbahaya. Jadinya manusia ikut terkena penyakit oleh karena pencemaran air tersebut. Kemudian dampak pencemaran tanah. Jadi bisa menyebabkan kanker karena adanya zat karsinogenik yang mencemari tanah. Bisa membuat kerusakan organ, misalnya ginjal akibat adanya merkuri. Menghilangkan keanekaragaman hayati karena makhluk hidup atau ekosistem di wilayah tanah tersebut mati. Kesuburan tanah berkurang, mikroorganismenya mati. Kerusakan struktur tanah akibat limbah pupuk yang berlebihan. Kemudian ada perubahan metabolisme tanaman yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, serta timbunan sampah yang menimbulkan bau yang tidak sedap, merusak pemandangan, dan permukaan tanahnya yang tertutupi sampah itu tidak bisa dimanfaatkan secara baik. Dampak pencemaran udara. Jadi asap dari pembakaran ini menyebabkan ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, atau infeksi paru-paru dan dapat mengotori bangunan. Yang kedua, gas hidrokarbon dari hasil pembakaran batu bara, minyak, dan kayu dapat menyebabkan korosi pada logam, iritasi mata, hidung, dan tenggorokan, pusing, serta mual. Kemudian, gas SO2 dan NO2 itu bisa menyebabkan terjadinya hujan asam yang merugikan bangunan-bangunan ataupun makhluk hidup. Keempat, gas karbon monoksida lebih mudah diikat oleh hemoglobin daripada mengikat oksigen, sehingga tubuh akan kekurangan oksigen ya, dan menyebabkan sakit kepala. Yang kelima, gas karbon dioksida dapat menyebabkan efek rumah kaca dan berakibat global warming. Yang keenam, CFC atau gas klorofluorokarbon dihasilkan dari pemakaian parfum yang berbentuk aerosol dan pendingin udara atau AC yang dapat merusak lapisan ozon dari
bumi. Jadi kalau ozonnya rusak, ozonnya hilang, maka nanti sinar ultraviolet dari matahari tidak bisa disaring dengan baik. Contoh soalnya, petani sering menggunakan pupuk yang berlebihan dengan maksud agar hasil pertaniannya semakin melimpah. Hal ini mengakibatkan ketika musim hujan, pupuk yang terlalu banyak hanyut bersamaan dengan air hujan ke perairan danau maupun sungai. Di wilayah perairan akan terakumulasi pupuk sehingga dapat menyebabkan pencemaran perairan, namun dapat menyuburkan tanaman eceng gondok yang hidup di sana. Akibat dari peristiwa tersebut adalah eceng gondoknya jadi banyak, peristiwanya terkenal dengan nama eutrofikasi. Jadi seperti pada gambar yang tadi, eceng gondoknya akan menutupi seluruh permukaan air. Nah, karena menutupi seluruh permukaan air, maka menghalangi sinar matahari untuk masuk ke perairan yang ada di dalamnya. Nah, padahal di dalamnya itu ada tumbuhan-tumbuhan air yang harus melakukan fotosintesis. Nah, fotosintesis tersebut kan dapat memasok oksigen untuk makhluk-makhluk hidup di dalam air. Karena tidak bisa berfotosintesis, maka oksigennya akan berkurang menyebabkan ikan-ikannya mati. Nah, jadi kalau ada peristiwa eutrofikasi, maka akibatnya adalah terjadi peledakan populasi eceng gondok yang menyebabkan ikan-ikan di perairan mati karena kekurangan oksigen. Penjelasannya seperti di awal tadi. Jadi jawabannya adalah B. Terima kasih sudah menyaksikan. Untuk pembahasan soal selanjutnya, tunggu di video berikutnya.